Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Khalifah Haji Muhammad Swadi Al-Walidin pada channel Buya Pasaman Timur dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Hadirin jemaah dan pemirsa yang sama-sama masih selalu menanti tayangan channel kami. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kami akan mengadakan mujakarah bersama guru mursyid kita, Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Dan di sini saya didampingi oleh rekan-rekan jemaah, saudara-saudara kita dari berbagai wilayah. Alhamdulillah, guru mursyid kita telah ada sebelum kita datang tadi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin pemirsa, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang berasal dari jemaah dan pemirsa yang selama ini menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini. Adapun nanti apa hasil dari yang disampaikan atau yang dijabarkan oleh guru mursyid kita akan simak bersama. Dan apa pertanyaan itu, marilah kita sama-sama saksikan. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelajaran pengkajian seperti yang disampaikan oleh pemirsa yang menyaksikan dan selalu beliau katakan menyaksikan channel YouTube ini Bu ya. Beliau mengatakan bahwasanya ada yang ingin beliau sampaikan. Akhirnya kami terima dalam surel atau surat elektronik berupa email, dan pertanyaan itu berupa insan Bu ya. Jadi di sini yang ingin ditanyakan, sebenarnya insan itu apa dan kodratnya itu apa juga, lalu seperti apa katakanlah posisinya di kaji diri ini Bu ya. Mohon petunjuknya Bu ya. Ya, baik. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara soal insan, nah kita ingat qudsi Allah yang mengatakan innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku. Nah, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Jadi dalam pengertian insan, kalau kita lihat dari kajian hijaiyah, jadi kita melihatnya dari hijaiyah, huruf artinya. Di situ ada huruf alif nun sin. Kalau alif nun sin, alif itu sir atau rahasia, nun itu hayat. Nah, hayat atau hidup. Nah, sin itu adalah nas manusia atau ya nas. Jadi manusia itu adalah kehidupan rahasiaku. Nah, atau kita balik menjadi nas, tetap 3 huruf. Nas ini juga namanya manusia, nun alif sin. Nah, yang mengartikan kehidupan aku adalah manusia. Jadi di sini kita tarik kepada hukum Jabariyah yang mengatakan bahwasan manusia itu bersifat insannya Allah di dunia ini. Nah, bersifat insan itu apa? Kehidupan. Allah itu hidup, ya kan? Ya, Allah itu yang menghidupkan. Nah, Rasulullah itu yang hidup. Manusia itu kehidupan atau disebut dengan qayyum, hayyum dan hayat. Jadi insan ini adalah suatu kehidupan Allah yang dinobatkan sebagai manusia. Manusia perwujudan keinsanan Allah yang bersifat nas. Nas itu bersifat makan, bersifat minum, bersifat segalalah bentuk kewajiban manusia. Nah,
yang tidak ada di kewajiban dalam hak, tapi ini dalam nas. Jadi berinsannya Allah pada bumi itu yang dikatakan dengan insan. Kenapa? Kita lihat dari kajian Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu adalah 7 perjalanan besar Allah. Nah, 7 perjalanan besar. Yang pertama diawali dengan ahad, ahadah, wahadah, wahadiyah, misal, rahim, dan insan. Ini sudah masuk ke masa insan. Nah, masa insan adalah masa dunia. Jadi kalau masa dunia, sifat Allah itu kehidupannya adalah namanya insan. Nah, insan ini kodratnya seperti juga kodrat diri fanafilah. Itu sama. Ada batin Allah dalam kodrat nyawa, ada zat Allah dalam kodrat rohani, hakikat daripada Muhammad, dan ada kodrat nuraninya Adam dalam kodrat jasad bagi manusia. Nah, kehidupan yang kedua tadi itu kehidupan sifat bagi Allah. Nah, kehidupan sifat inilah yang dinamakan insan. Dan ini tidak ada kembalinya dan tidak ada luputnya. Artinya apa? Kalau memang Allah tidak menghendaki lagi dia berkehidupan manusia di dunia ini, maka dinamakan meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia. Nah, itu. Jadi bukan arti insan berasal dari ini dan kembali jadi ini, tidak. Insan ini adalah suatu kehidupan Allah yang berwujud manusia. Nah, itu yang dikatakan nas tadi. Nah, dia tetap 3 huruf. Tapi apabila dalam kehidupan menuju kehidupan Allah, dia tetap 3 huruf. Namanya sin. Jadi alif nun sin. Nah, ini adalah kodratnya. Dikatakan insan. Nah, gitu ya. Tapi kalau dia berkodrat manusia, menjalankan kehidupan manusia, dia balik hurufnya aja, maka halal. Kalau huruf itu yang terbalik, halal. Contohnya apa? Menjadi nas. Nun, alif, sin. Nas manusia. Makanya manusia itu melakukan gerakan dia sebagai manusia. Mau kawin, mau apa, dan semua itu nas manusia. Tapi begitu dia mau pulang sama Allah, dimasukkan ke tengah, dibalik lagi menjadi sin. Nah, inilah Yasin. Nah, gitu. Jadi bisakah dikatakan insan ini adalah alam, Bu ya? Bisakah dikatakan seperti itu? Dikatakan alam juga tidak. Tapi ini dikatakan sebuah hayat, sebuah kehidupan. Ya, karena tidak ada yang kekal sifatnya. Jadi dia tidak kekal. Makanya manusia itu kalau berpulang sama Allah ya selesai. Artinya tidak kekal. Bukti tidak kekalnya ya dia tinggalkan dunia ini. Nah, jadi kalau itu kita buktikan dalam kodrat kata al-maut. Nah, kita kembali melihat ke situ. Kenapa al-maut itu di waw itu ada sukun bulat di atasnya. Nah, sukun itu artinya mati. Waw itu dia. Nah, dia ya. Berarti yang mati atau yang kembali itu dia. Yang ada pada sukun itu dia. Kalau dia memang sudah tidak memungkinkan lagi dan dia tidak suka dengan orang itu, dia bisa kembali. Nah, ini yang dikatakan innalillah. Nah, kalau dia kembali berarti tidak hayat. Nah, berarti mayat. Nah, kalau dia mayat tidak hayat. Hayat dengan mayat itu kan perbedaannya kan digerakkan. Gitu. Ya. Di kata insan ini kan sering kita mendengar yang dikatakan insan kamil mukamil, dan insan kamil muzamil. Hakikatnya ini sebuah tingkatan atau sebuah derajat atau hanya sebatas asma ini, Bu ya? Mohon penjelasan, Bu ya. Ya. Kalau insan kamil, contohnya orang itu sudah menerima keberadaan dirinya seperti itu. Dan dia sudah tawakal dengan keputusan memang diri dia adalah insannya Allah. Berarti dengan sempurna keyakinan dia tadi,
itu namanya sudah kamil. Kamil itu artinya sempurna. Insyaallah. Nah, Lalu dengan kamilul kamil lalu kamil muzamil itu seperti apa juga, Bapak? kalau kamil mukamil, nah, kalau kamil mukamil, dia sudah mulai mencintai kehidupan itu. Dia sholat, dia berzikir, dan dia selalu tafakur, dan dia sudah mengakui ya itulah diri dia, dan dia adalah sadar kalau dia ini adalah keinsanan Allah yang ada di alam dunia ini. Nah, itu sudah menuju insan kamilul kamil. Nah, di atas itu ada yang dinamakan insan kamil muzamil. Nah, itu sudah mulai dia bersifat merindu. Nah, kadang orang azan sedih dia. Habis itu merasa sedih, menangis. Nah, kalau orang itu sudah merindu, kata Allah, itulah yang dinamakan derajatnya dinaikkan menjadi insan kamil muzamil. Muzamil itu insan yang sudah memiliki kerinduan kepada Allah. Gitu. Kalau dikatakan insan ini kehidupan manusia atau sebuah kehidupan, lalu halnya dengan ruhani itu, sementara ruhani itu yang hidup dan nyawa batin bagi Allah itu adalah yang menghidupi. Katakan seperti itu yang saya tangkap tadi. Apakah ini yang bisa diartikan nurani, Bu ya? Insan ini. Mohon penjelasannya. Nurani, rohani, dan rabbani itu nggak bisa dipisahkan. Oh, begitu. Nah, hayat, hayyun, qayyum. Iya. Nurani, rohani, rabbani itu nggak bisa dipisahkan. Nah, ibarat kita pakai kompor, antara kompor, talinya, gasnya itu nggak bisa dipisahkan. Nah, gas ini kan qayyum, yang menghidupkan. Nah, yang hidup ini nanti itulah apinya. Nah, kehidupannya itulah kompor. Nah, gitu. Ini nggak bisa dipisahkan. Iya. Nurani, rohani, rabbani, atau dikatakan dengan diri sifat gitu. Selalu ya. Lalu ada kalam yang mengatakan begini, Bu ya. Ketika mungkin ini kaitannya dengan zikir, Bu ya. Lebur manusiawi maka hadirlah insan bertuhan. Ini kaitan dengan yang tiga tadi ini agak sedikit kurang paham saya nih, Bu ya. Mohon penjelasan, Bu ya. Iya. Kalau dikatakan dengan fana, zikir itu menuju fana. Nah, fana itu lebur manusiawi, lahir insan bertuhan atau insani. Nah, artinya apa? Kalau insan ini kita tahu kan terbuat dari batin, zat, dan nur. Alif, nun, sin, ya. Alif, nun, sin ini dia tidak makan, tidak minum, tidak berpikir, tidak ada kemauan macam-macam. Nah, itu insani. Tapi kalau dia sudah merasa capek, makan, minum, tidur, itu kehidupan manusiawi. Nah, itu yang dilebur. Itulah yang dikatakan leburnya manusiawi, lahirlah insan bertuhan. Karena insan pasti bertuhan, karena dia batang tubuh hakikat, tubuh sifat namanya. Salam. Mungkin saya beri kesempatan dari saudara-saudara kita yang ada di sini, Bu ya. Barangkali ada yang ingin bertanya, Bu ya. Silakan Pak Parewa. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dicerna dari perjalanan tadi mulai dari ahad, wahadat, wahidiyat sampai ke alam insan dan iksan. Yeah. Nah, yang dikatakan iksan dan insam, kalau yang iksan ya kami mungkin sudah memahami banyak sedikit walaupun begitu penuh. Tapi yang jadi masalah insan, Bu ya. Tentu ada hadap dan hakikatnya. Apa hadap dan hakikat dan maksudnya kodratnya? Apa kodratnya cara menjalani insan tadi, Bu ya? Sebetulnya kalau kodrat insan itu sebetulnya dia hanya tugasnya taunya bertuhan. Kalau insan dia taunya cuma bertuhan. Gitu.
Beda dengan ihsan. Kalau ihsan itu kodrat Tuhan. Alif lam lam ha. Tapi kalau insan itu kodrat manusia yang bersifat Tuhan. Atau tahunya sebetulnya dipakai untuk beribadah aja. Karena dia tidak bisa dipakai untuk berdunia. Yang insan tadi. Yang insan. Oh. Nah, Kalau beda yang dengan ihsan. kalau yang ihsan, bagaimana? Nah, itu kodrat dirinya Tuhan, hamba. Kodrat hamba bagi Allah. Nah, kalau kehambaan Allah itu, kalau contohnya apa kalau ihsan? Sedikit mungkin kita ulangi enggak? Iya, enggak apa-apa. Kita melihat tulisan Allah itu alif lam lam ha. Nah, kan? Nah, kalau kita lihat alif itu harokatnya 1, lam 3, 2 kali lam 3 6. Berarti ha itu 5. Berarti 165. Ya. Nah, kalau 165 1 ihsan, iman Islam, ya. 1 ihsan. Nah, kalau iman rukunnya berapa? 6. Kalau Islam 5. 5 kali 6 30. Berarti 30 juz. Juz itu artinya ihsan. Nah, gitu. Jadi diri untuk beribadah. Nah, kalau di dalam dilihat pasti dirinya diri sifat juga. Itu diri ihsan yang ada di surat Al-An'am itu. 103. Nah, sesungguhnya sifat Allah itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi dia adalah diri yang sangat halus. Nah, itu dinamakan ihsan. Ihsan. Oh. Nah, gitu. Itu yang dinamakan ihsan. Jadi ada juga di pertanyaan Buya yang Buya unjukkan kepada kami dan atau saudara-saudara jemaah yang di luar. Indama amruhu iza arada syai'un hayyaku lalahu. Apa ada kaitannya dari itu? Oh, tidak. Ada sangkutannya apa gimana Buya? Tidak. Kalau itu sudah mengkaji sifat ketuhanan tinggi itu, sudah sifat ketuhanan abtar dan ba'dal. Jadi itu tidak bisa dikaitkan sifat keumatan. Itu yang saya kurang paham. Ihsan dengan insan sifat keumatan. Nah, tapi kalau sudah innama amruhu, nah itu kajiannya sudah bersifat tunggal dan ahad. Nah, itu tidak bisa. Itu yang menjadikan dia, yang menjadikan aku. Belum ada nama dia, belum ada nama aku, dari ruhku semata. Itu kajiannya seperti itu. Insya Allah ya. Alhamdulillah. Banyak sedikitnya kami memahin. Insya Allah. Berarti ada yang mau tanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi melihat antara ihsan dengan insan ini kenyataannya ke diri kita Bu ya. Misalnya gini, apakah dia sampai Nur Adam tadi, Nurullah, Nur Muhammad yang bersifat Allah itu sifat 20 semua, atau lebih kita keluar lagi seperti Muhayyun, Kawiyun, Azim dan yang lain, apakah itu Allah kan bersifat kayak itu yang dipadu dengan zat alhamdulillah. Nah, batas-batasnya sampai di mana begitu? Perbedaannya begini. Sifat Allah dengan Allah bersifat itu harus kita bisa memisah-misahkan. Sifat Allah dengan Allah bersifat. Bersifat itu bertingkah. Kalau Muhayyun, fi Azim, Hakim itu dia bersifat. Contohnya yang bergerak dalam sholat itu sesungguhnya akulah yang bersifat. Tapi yang kodratnya adalah kodrat sifat. Dia bersifat di kodrat sifat sendiri. Tapi beda, kodrat sifat dengan Allah bersifat itu beda. Contoh kodrat sifat itu apa? Nurani, rohani, rabbani. Ini namakan kodrat sifat. Seandainya ada zat Allah, batin Allah, terus ada nurnya Allah, ada 3. Bisa nggak dia bergerak? Nggak bisa. Bisa nggak dikatakan manusia itu? Belum. Nah, belum. Nanti datanglah sifat Allah, bersifatlah dia pada sifatnya sendiri. Akhirnya apa? Sifat Allah itu ada 7.
Iya. Kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Begitu dia masuk ke dalam yang tiga itu, bergerak. Mata melihat, telinga mulai mendengar. Nah itu dia bersifat. Nah, gerak nyata ini dinamakan af'al, gerak rohani dinamakan fi'il. Itu bersifat. Tapi kalau kodrat itu kodrat sifat, dia tidak bisa bersifat sebelum datang kodrat sifatnya. Jadi tidak bisa disamakan dia kepada gerak insan. Kalau insan ini itu sebuah derajat ketuhanan yang ada di dunia ini. Makanya dipanggil kembali menjadi innalillahi, dipanggil kembali. Karena itu hanya kodrat sifat. Berarti kalau gitu sampai tahap kita menyadari sampai di mana bahwa ini pengakuan lah ini sifat Allah yang ada sama kita, itu yang disebut dengan tingkat-tingkat insan gitu Bu ya. Iya, itu tingkat insan. Kamil, kamil muzammil. Iya, iya. Sejauh mana nih kita yakin ke situ? Keyakinan itu yang diminta. Maka berubah dia. Iya, iya, iya. Insya Allah ya. Ada. Subhanallah. Dari tadi yang Buya jabarkan, saya menyimak kalaulah insan ini sesuatu yang digunakan untuk beribadah, saya memiliki semacam kesimpulan bahwasannya apakah yang dikatakan insan ini itu yang dikatakan Ayan Karazia Bu ya? Mohon petunjuk Bu ya. Kalau kita larikan ke tingkat ibadah, dia akan berwujud seperti itu. Gitu ya. Nah, dia akan berwujud seperti itu. Cuma bahasa kata-kata insan ini sering dipakai dalam kehidupan manusia, jarang dibawa ke kehidupan ibadah. Nah, jarang. Yang biasa dipakai itu dalam kehidupan manusia aja. Selalu. Bisa sih bisa. Nah, cuma kan butuh ilmu pengetahuan untuk merubah kodrat itu kan. Iya, iya. Nah, karena insan ini janjiannya dunia, karena ini masa dunia, maka dia bernama insan. Tapi kalau dia masa akhirat atau masa Tuhan, dia bernama ihsan. Kodratnya sudah beda. Derajatnya pun sudah beda. Makanya insan ini dia memiliki jiwa, perasaan gitu. Itu insan. Iya, selalu ya. Jadi tadi saya sepintas saya hampir mirip-mirip ini adalah apa karena istilah dalam ibadah dikatakan Ayan Karazia dia, atau sebenarnya insan ini lain dengan yang saya maksud tadi. Maksud saya ke situ Bu ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya. Coba silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Misalnya gini Bu ya, kan tingkatnya tadi kan dari insan mukamil sampai ke atas. Nah, tiba-tiba tingkatnya udah agak level di atas, dia lupa diri, lagi turun ke bawah. Itu bagaimana cara hukumannya terhadap diri kita Bu ya? Misalkan ada juga kan kadang Pak Haji yang mabuk kan lupa dengan diri. Gimana itu hakikatnya Bu ya? Mungkin cara pandangnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau insan itu dia sudah ada. Kodrat itu sudah ada. Kodrat insan itu kan batiniah, ruhaniyah, dan nurani. Itu kan beda. Allah tidak akan mungkin dia lupa diri. Kan ini kodratnya Allah ini. Iya, iya. Nah, jadi yang dibahas tadi itu seperti amaliyah. Kalau amaliyah itu bisa ada sifat amal baik dan amal buruk. Tapi kalau insan ini adalah penjelmaan Allah menjadi kepada manusia. Nah, mungkin Allah lupa diri. Iya, iya. Iyalah. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Seperti tadi awal Buya sampaikan, bahwasannya apa yang tadi diketengahkan itu
itu sekuat mana kita mengakui bahwasanya kita ini sebuah insan di dunia ini. Selain hal tadi yang Buya sampaikan, untuk mencapai tingkatan itu kita menyadari dan kita mengakui Buya, apakah ada jalan-jalan tersendiri untuk menaikkan derajat keinsanan ini Buya? Mohon petunjuk Buya. Ya, kita mengalami proses kejiwaan terhadap tafakur, tadzakur, takarub, uzlah. Jadi tingkat ibadah insan itu kalau kita jalankan atas nama insan, dia semakin terangkat. Nah, makanya contohnya zikir, tafakur, tadzakur, takarub. Itu kalau tidak insan yang berbuat, mana bisa? Nah, hanya insan yang bisa. Kenapa? Itu makanya tadi fana itu leburnya manusiawi, lahir insan bertuhan. Nah, kalau insan bertuhan, dia pasti bisa. Dengan cara tadi yang Buya sampaikan itu tafakur, tazakur begitu Buya. Salah satu itu jalan ya. Karena memang insan itu. Oh iya. Ini perbuatan insan. Itu. Alhamdulillah. Salam ya. Masih ada yang ingin bertanya barangkali? Ibu-ibu mau nanya? Nggak ada yang nanya ini. Ntar nyesel lagi, mumpung ada di sini. Jangan nanya di luar tar. Aku ini tanda tanya. Tapi nggak bertanya. Cuma dia tanda tanya. Dengar bapak-bapaknya lagi. Oh, nah dia tanda tanya. Oh gitu. Insyaallah. Insyaallah. Saya rasa pertanyaan tadi semoga bisa mewakili dan yang menyaksikan, katakan yang sempat bertanya pada surel Buya Pasaman Timur ini merasa terpuaskan Buya. Jadi semua bisa mendapatkan berkah dan hikmah dari jawaban Buya dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya juga saudara-saudara yang hadir di sini pertanyakan. Mungkin kiranya cukup acara pada saat ini Buya di Mujakarah kali ini. Namun seperti biasa di penghujung acara ini saya juga ingin mendengarkan nasihat dan petua Buya. Mohon petunjuk Buya. Ya baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kalau kita dijadikan dari rahasia Allah, berarti kodrat diri kita itu adalah kodratnya rahasia Allah. Kalau kodrat rahasia Allah itu maksudnya apa? Bukan kodrat yang tersembunyi dikeluarkan, bukan rahasia begitu. Memang itu kodrat rahasia. Coba kalau jasad nggak ada ruh mati, ruh nggak ada nur mati, nur nggak ada zat mati, zat nggak ada batin mati, batin nggak ada sir mati, sir nggak ada wujud mati. Sekarang mengakui atau mati? Iya kan? Iya. Nah kalau mengakui berarti hidup di mata Allah. Nah, orang yang berdirikan dirinya insan itu adalah orang yang hidup di mata Allah, yang mati di mata manusia. Dia mati nih, tapi di mata Allah dia hidup. Tapi kalau tidak diri insan yang menjadi kekuatan hidupnya, maka itulah kata Allah, orang yang hidup di matamu mati di mataku. Masya Allah. Nah itu aja. Insya Allah mudah-mudahan kita ke situ. Insyaallah ya. Nah, Allah bilang fana'um fillah wal baqa'um fillah. Dirikanlah di sifat itu, kekalkanlah dalam dirimu. Insyaallah ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi demikianlah tadi para pemirsa dan jemaah yang masih menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, terutama di kesempatan kali ini dalam Mujakarah kami beserta guru mursyid, yang mana semoga apa yang tadi kami pertanyakan dan hasil jawaban-jawaban yang Buya sampaikan menjadi menambah ilmu, menambahkan ilmu bagi kita dalam rangka kita beramal dan beribadah pada yang hak.
Kiranya acara Mujakarah pada kesempatan kali ini cukup sekian, dan kita ingat selalu apa yang tadi beliau sampaikan, nasihat dan petuahnya. Baiklah, saya akhiri. Saya Khalifah Saja Haji Muhammad Suhadi Al-Walidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.